Prosedur pelaksanaan rapat. Rapat merupakan suatu media komunikasi yang diselenggarakan oleh banyak organisasi, baik swasta maupun pemerintah. Rapat merupakan alat untuk mendapatkan mufakat melalui musyawarah kelompok. Rapat terdiri dari dua macam, yaitu rapat formal dan rapat informal. Rapat formal adalah pertemuan yang diselenggarakan setelah peserta rapat mendapat pemberitahuan sebelumnya melalui undangan. Sedangkan rapat informal adalah pertemuan yang diselenggarakan setelah peserta rapat mendapat panggilan atau pemberitahuan secara langsung. Rapat ini diselenggarakan untuk mendiskusikan suatu hal yang terjadi secara mendadak. Untuk itu, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan rapat formal adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah melihat tujuan rapat. Perhatikan tujuan atau agenda penyelenggaraan suatu rapat. Misalnya, untuk memecahkan masalah atau membuat sebuah keputusan. Yang kedua, mempersiapkan peserta rapat. Persiapkan konsep surat undangan dengan baik. Periksa dan pertimbangkan lagi daftar orang-orang yang harus diundang dalam rapat dengan dasar besar kecilnya kontribusi mereka terhadap agenda rapat. Lalu yang ketiga adalah mempersiapkan ruangan rapat. Salah satu dari sekian banyak hal yang harus dilakukan dalam rapat adalah mempersiapkan ruangan di mana rapat akan diselenggarakan. Hal ini harus dilakukan sebelum rapat diselenggarakan dan sebelum undangan dikirim keluar kepada para anggota. Ruangan sebaiknya dipilih yang nyaman dan sesuai dengan jumlah peserta yang akan hadir dalam rapat. Ini adalah beberapa contoh layout ruang rapat. Pertama ini adalah model U. Kebanyakan meeting room di Jakarta memiliki desain dengan menggunakan setting U, yaitu ruangan meeting dengan pola bangku dan kursi yang terbentuk seperti huruf U sesuai dengan namanya. Biasanya layout model ini digunakan untuk rapat dengan kapasitas anggota 20 orang. Yang kedua ada layout model konferensi. Biasanya bisa menjangkau peserta dengan jumlah kecil sampai medium. Lalu ada bentuk classroom, yaitu ruang meeting dengan desain classroom ini dibuat dengan meja dan kursi berjajar ke belakang dengan satu fokus utama menghadap ke pembicara. Lalu yang keempat, bentuk teater. Untuk meeting kapasitas besar, teater adalah style yang paling sering digunakan dan menjadi alternatif yang paling tepat. Lalu yang kelima ini adalah layout bentuk banquet, di mana penggunaannya tidak hanya untuk ruang rapat saja, melainkan juga menjadi ruang makan. Banquet style ini biasanya cukup memakan ruang, jadi jarang digunakan. Dan yang keempat adalah membuat daftar acara. Apabila hal yang akan dibicarakan dalam pertemuan yang akan diselenggarakan telah ada, maka acara di dalam suatu pertemuan harus dibuat dan disusun secara sistematis. Lalu kelima, mempersiapkan bahan rapat. Bersamaan waktu dengan mempersiapkan undangan kepada para peserta rapat, maka sekretaris harus juga mempersiapkan bahan yang digunakan dalam rapat atau pertemuan yang dimaksud. Lalu yang keenam adalah mempersiapkan peralatan rapat. Di dalam penyelenggaraan suatu pertemuan, biasanya dibutuhkan alat-alat yang diperlukan untuk tulis-menulis. Sekretaris harus membuat suatu daftar keperluan untuk memenuhi kebutuhan ini. Alat-alat yang biasanya diperlukan dalam rapat ini adalah papan tulis, spidol, flipchart, overhead projector atau slide projector, LCD, tape recorder untuk merekam jalannya rapat jika perlu, dan juga alat-alat kelengkapan menulis. Nah, setelah rapat selesai, sebaiknya dibuat notulen atau risalah rapat sebagai alat bantu atau bukti hasil rapat.